Oke, tadi kita udah berkenalan ya soal kakak-kakaknya. Nah, infonya aja nih ketika menjabat sebagai duta etik ini gimana Kak? Silakan diceritakan teman-teman. Euforia ya. Ya tentunya kalau kita bisa menjadi bagian, apalagi kita memiliki sebuah amanat di dalam fakultas. Hari ini titik-titik terakhir saya menciptakan pengalaman saya selalu menjadi duta etik itu tentu senang ya Kak, karena kita banyak kenalan, banyak teman, tentunya juga kita bisa melalui amanah yang diberikan teman-teman di Fakultas Tarbiyah dan Perguruan ini, saya bisa menyumbangkan pemikiran-pemikiran serta tenaga untuk fakultas. Ya tentunya dengan maksud apa ya, tujuannya kita mengembangkan fakultas pertama kita, Fakultas Tarbiyah jadi Perguruan yang Oh iya, Kak Rusdi sendiri gimana? Dari saya sendiri sih lebih ke rasanya kayak cepet banget ya sudah selesai gitu. Ya benar banget. Mungkin sih benar ya kalau dari sisi senangnya sama. Saya juga merasakan hal yang sama. Tapi dari sisi agak harunya adalah ternyata waktu udah berjalan. Kita sudah hampir sudah menemukan jalan yang baru ya, yang lebih update lagi ya, karena kita akan menyambut duta etik yang tahun ini, yang tahun 2025, yang akan merasakan sepak bola gitu. Ya tentunya juga suatu kebanggaan hari ini kita sudah menyelesaikan purna tugas, hampir. Mau nyambut loh kita. Iya, menyambut banget ini. Selanjutnya. Betul. Jadinya kan ya suatu kebanggaan bagi kita. Ini kita perjuangan. Kakak kan belum menjabat nih. Nah, kakak sebelumnya nih sebelum menjabat ketertarikan mengikuti ajang pemerintah ini apa ya? Ketertarikan kita ya. Iya. Sebetulnya biasa saja, hanya saja jiwa sosial yang pada saat itu mencoba untuk ayolah kita coba, siapa tahu kita diberikan ruang-ruang yang kita bisa mengimplementasikan pemikiran-pemikiran sosial, tenaga sosial kita. Dan ternyata untuk teman-teman Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan khususnya, itu adalah suatu cara yang tepat. Menurut saya pribadi ya, suatu jalan yang tepat untuk mengimplementasikan kemampuan serta orientasi diri pribadi untuk fakultas kita, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Jadi ini wadah yang tepat ya? Wadah yang tepat sekali. Nah, terus untuk duta etik sendiri tuh tugas dan perannya apa sih Kak? Gitu. Saya duta etik tentunya hari ini poin penting yang pertama itu perlu kita ingat branding. Branding fakultas kita itu adalah suatu program kerja menurut saya yang satu. Tapi ada juga program-program pendukung untuk branding ini. Yang pertama, alhamdulillah kalau suatu kebanggaan juga bagi kepengurusan duta etik 2024, kita sudah menciptakan humas etik. Dan itu adalah suatu advokasi bagi kita Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan untuk salah satu cara juga untuk membranding fakultas kita. Tentunya di humas juga tidak hanya branding atau flyer yang disebarkan ya teman-teman semua. Jadi ada juga pengaduan yang kita buka saran layanan untuk mengadu terkait dengan hal-hal yang bersifat problem atau bahkan hal-hal yang bisa dikeluh kesahkan selama kuliah segala macam, boleh diadukan oleh humas etik dan tentunya kita privasi gitu. Jadi kita menangani suatu problematika itu privasi, kita nggak harus sebut siapa orangnya dan seperti apa orangnya. Jadi aman ya? Aman privasi. Itu untuk meningkatkan kualitasnya juga sih Kak. Kan biar buat evaluasi juga, berarti harus lebih baik lagi gitu kan. Nah yang kedua, selain humas etik juga kemarin juga sudah kolaborasi dengan transparansi saja ya, kita sudah kolaborasi dengan duta etik 2023 sebelum saya, yaitu Kak Muga, terciptalah suatu forum advokasi yang hari ini bisa menyusuri dunia sosial media, yaitu Pojok Etik yang hari ini teman-teman saksikan gitu. Jadi kami ditanya poin pentingnya duta itu apa yang nge-branding, pasti fakultas kita harus sama dengan fakultas yang lain, baik dari segi internal IMITRO atau bahkan eksternal kampus lain, universitas lain itu.
nggak mau kalah dong. Iya, jadi sebenarnya tugas kita itu ya DA ya. Ya, oke. Ya, dia jadi role model gitu sih Kak. Jadi panutan, jadi contoh. Oh ini yang menjadi salah satu contoh mahasiswa fakultas di FT ataupun fakultas yang lainnya. Wah, kita di aus dulu ya untuk pencapaian di KFT ini ya. Biasa. Ada humas, juga ada podcast Pojok Etek yang saat ini kita sedang jalankan. Nah, selain itu juga nih pasti kan dalam menjalani jabatan sebagai duta etik ya, ada tantangan seru kan di dalamnya. Boleh cerita nggak gini? Lika-likunya jadi duta, etiknya gitu. Kalau saya sendiri ya Kak, dari cerita lucu dulu ya. Saya masuk untuk dan tertarik juga nih masuk ke dunia duta etik ini sebenarnya secara tidak sengaja gitu, karena sempat dihubungi kalau misalkan akan diajak nih untuk ikut lebih aktif dan ada wadah gitu, ada wadah untuk mengembangkan skill dan juga dapat menyalurkan jiwa-jiwa sosial kita gitu. Dan mungkin sih kalau tantangannya adalah kadang-kadang kita agak kebetok sama waktu kuliah ya, karena walaupun gimana pun ya prioritas kita kan pasti ya kuliah dulu, kita harus belajar dulu gitu. Ya mungkin kalau tantangannya itu saja sih. Kalau untuk hal lainnya sih banyak ya, kita jadi punya banyak relasi, terus kita juga bisa ketemu sama dari kita fakultas yang lain ya, terus juga kita bisa lebih tahu nih kalau misalkan IAIN tuh seperti apa sih lebih dalam gitu. Mungkin yang teman-teman yang belum tahu atau mungkin jarang tahu updatean IAIN tuh seperti apa, kita mungkin akan lebih tahu duluan. Jadi tahu sebelumnya kampus ya. Bisa dikatakan seperti itu juga. Apalagi kan duta fakultas juga hari ini diberikan amanah untuk melakukan sosialisasi PMB, otomatis menjadi suatu tuntutan kita juga untuk mensosialisasikan. Bahkan kalau bahasanya tuh ya masa ya kita tidak tahu apa itu IAIN, sedangkan kita itu diamanahkan untuk mempromosikan IAIN. Jadi suatu tugas juga. Jadi tidak hanya di FT saja ya, seluruhnya ya. Seluruhnya ya. FT Betul. Karena kan aktif tuh di dalam IAIN, nah kita juga masuk dalam bagian IAIN. Jadi ya memang sudah sepatutnya juga ya tugas kita. Sudah sepatutnya. Sebenarnya kalau untuk tantangan besar yang saat ini dirasakannya kayaknya kurang ya di pengusaha sekarang, kalian di kepengurusan ke depannya tuh ada efeknya nih gitu. Kalau tantangan besar ya gini ya teman-teman, sebenarnya tantangan kita itu solidaritas. Betul. Itu yang menjadi problematika hari ini. Kalau boleh kita sharing ya Kak, sebenarnya kepengurusan duta FT itu berjumlah 11 orang. Oh, begitu. Itu. Jadi duta satu itu ada tim leadnya sebenarnya di bawahnya. Cuman ya itu tadi tantangan duta ya, karena kita ini memiliki rasa senasib penanggungan lah ya. Jadi kita harus kerja gitu. Ya enggak, ya bukan menjadi suatu hal yang harus kita keluhkan tuh, bukan. Cuman tantangannya itu saya juga nggak mau ngeluh terlalu jauh, karena saya juga bukan pendiri duta gitu. Saya hanya melanjutkan sampai organisasi di sini. Ya tentunya sekuat dan semampu saya dengan tim yang seadanya dan yang mau saja, itu yang menjadi tantangan. Dan alhamdulillahnya kita berdua ya Mbak, kita berdua bisa bertahan sampai akhir dengan berdua ya. gitu. Jadi ini sebenarnya untuk duta tuh tidak hanya 2 orang ya. Tidak. Banyak karena walaupun mungkin bukan leadernya, tapi kan yang lain tuh masih dalam masuk anggota ataupun jajaran dari masuk di brand ambassador-nya. Iya, gitu. benar banget. Masuk di BA-nya. Ya kalau kita sebenarnya hanya 2, tapi BA-nya ada 9 orang sebenarnya kami. Berarti itu BA dari masing-masing prodi ya. Prodi, delegasi dari FT. Iya, jadi ini untuk teman-teman the next meetup asik. Nah, jadi perlu diketahui. Jadi teman-teman jangan berkecil hati kalau belum menjadi winner ya. Tapi tetap menjadi bagian dari keluarga duta FT. Betul banget. Nah, itu salah satu langkah lebih maju dibandingkan teman-teman yang lain ya. Karena sudah menjadi salah satu wakil atau delegasi dari setiap prodinya gitu.
Terus kalau sudah sampai di pemilihan duta, berarti sudah masuk ke keluarga kita, udah keluarga Iya, kita sudah. juga. Keluarga. Ya keluarga. Besti lah ya. Lebih dari bestie sebenarnya. Oh, saudara. Saudara. Oke, jadi kita udah ngomong panjang dan lebar nih ya. Pesan dan kesannya nih untuk teman-teman di luar sana. Silakan. Kesan untuk teman-teman ya, khususnya mahasiswa IAIN Metro ataupun siapa kalau yang berada di sana, jangan pernah berhenti untuk berorientasi. Kalau kata salah satu mentor saya adalah setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru, itu perlu kita pegang teguh sampai hari ini. Karena kalau kita sudah berorientasi dan kita fokus terhadap orientasi kita, tentunya tidak ada hal-hal yang bersifat mustahil. Pasti akan ada jalannya dan akan ada hasil yang dicapai. Tentunya seperti itu. Mungkin cukup segitu sih Kak. Oke, tetap Motivasi ya. ya, misalnya. Kalau pesannya mungkin, kalau pesan udah ya, mungkin aku di bagian pesannya nih. Pesannya untuk teman-teman calon digital etik 2025. Pesannya adalah karena kebetulan kami berdua memang yang tersisa sampai akhir di masa jabatan kami di tahun 2024 sebagai duta etik 2024, yang kami berharap teman-teman yang nanti akan terpilih itu akan bisa meneruskan estafet gitu. Ya, baik dari program-programnya, dan kalau bisa melakukan program baru yang mungkin lebih baik dibandingkan saat program kami. Ya tentunya tidak terpikirkan lah ya Kak. Ya, melanjutkan Temukan inovasi-inovasi baru sesuai dengan perkembangan zaman serta tantangan di kepengurusan kalian ke depannya. Gitu. Jangan takut juga, pasti kita baik dari kita berdua atau Oke. pasti kita akan membantu. Kita masih ada iya untuk sebenarnya juga ya Kak ya. Kita masih ada tanggungan untuk memberikan arahan-arahan kepada kalian selanjutnya. Jadi kita tidak akan setelah selesai kita menghilang atau tidak. Tidak. Tentunya kita akan tetap bersama kalian, membersamai kalian. Karena jika kita keluarga, besti ya, saling merangkul untuk lebih baik lah ya ke depannya. Lebih baik. Mungkin itu ya kurang lebihnya pesan dan kesan dari Kak Arif dan Kak Gusti. Untuk menyambut duta yang baru nih, kira-kira apa sih jargonnya di tahun ini 2022? Jargonnya tuh kali ini beda ya, beda sedikit aja Pak, agak geser sedikit aja. Gitu. Silahkan boleh dikasih tahu. Karena Langsung kayak dia role model, role model, kompeten. Islam. Jadi kita mau teman-teman yang di Duta Etik 2025 ini benar-benar bisa menjadi role model yang punya branding yang bagus, juga bisa jadi contoh dan teladan yang bagus juga buat teman-temannya nih, buat jadi panutan juga gitu ya Pak ya. Terus dia berkompeten, kompeten itu apa ya? Berarti dia memiliki IP yang bagus, bakat, dan juga rasa percaya diri yang bisa mengajak sekitarnya itu lebih positif ya, kayak positif vibes gitu lah Kak. Iya. Dan terakhir Islam itu karena kita di universitas yang memang berbasis Islam. Itu sih Kak. Dari Kak Arif? Mungkin itu sih Kak, karena ya tiga keyword itu tadi sudah mencakup tema juga. Jadi ya itu harapan kita tuh bagaimana duta selanjutnya di keyword itu tadi. Iya. Jadi ya teman-teman juga kita juga nggak capek-capek untuk mengingatkan bahwa kepengurusan duta 2025 berdasarkan 3 keyword. Jadi kalau sampai keluar dari esensi, ya kita yang sebelumnya atau bahkan yang sudah pernah di situ coba untuk mengingatkan. Iya, bener banget. Terus kan kembali ya. Jangan lupa cek. Gagal berpikir, harusin lagi. Oke, jadi itu tadi obrolan seru kita terkait dengan duta etik ya Kak ya. Mungkin cukup ya Kak ya. Mungkin cukup Kak. Iya. Jadi saya sebagai host dan juga Divisioner Duta tahun 2023 pamit undur diri, dan terima kasih banyak Kak Arif, Kak Gusti sebagai Duta tahun 2024. Semoga kita selalu terus solid ya. Iya, amin. Next Duta Etik tahun 2025. Oke, see you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.